Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Dwi Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak 2 dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 17 akan membahas tentang tasawuf dalam Islam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian tasawuf. Tasawuf secara epistemologi berasal dari beberapa kata. Yang pertama yaitu sof yang artinya baris, yang kedua yaitu sofa yang artinya bersih, yang ketiga yaitu saufana artinya sejenis buah-buahan yang banyak tumbuh di gurun pasir Arab, dan yang keempat yaitu sufah atau sufat al-masjid yang artinya serambi masjid. Yang kelima yaitu sufah artinya sebuah kamar yang berada di samping Masjid Nabawi yang disediakan untuk sahabat Nabi dari golongan muhajirin yang miskin. Dan yang keenam yaitu suf artinya bulu domba, dan yang terakhir yaitu sopos artinya hikmah. Tasawuf secara terminologi ada beberapa pengertian. Salah satunya yaitu dari Harun Nasution. Tasawuf adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara atau jalan bagaimana seorang Islam bisa berada sedekat mungkin dengan Allah. Dasar-dasar tasawuf. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan munculnya kezuhudan dan menjadi jalan kesufian adalah ayat-ayat yang berbicara tentang rasa takut kepada Allah dan hanya berharap kepadanya dan berusaha mensucikan jiwa. Yang pertama yaitu ada surah As-Sajdah ayat 16 dan Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ayat ini berkenaan dengan kewajiban seorang mukmin untuk senantiasa bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah semata, serta mencukupkan bagi dirinya cukup Allah sebagai tempat menggantungkan segala urusan. Yang kedua yaitu ada surah At-Tolaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ayat ini berkenaan dengan urgensi kezuhudan dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, ada surah Asy-Syura ayat 20. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat. Dari beberapa sumber rujukan buku tasawuf, paling tidak ada 5 pendapat tentang asal kata dari tasawuf. Yang pertama yaitu Ahlus Sufah, sebuah komunitas yang memiliki ciri yang menyibukkan diri dengan kegiatan ibadah. Mereka meninggalkan kehidupan dunia dan memilih pola hidup zuhud. Yang kedua, suf. Berasal dari kata suf karena orang-orang ahli ibadah dan zahid pada masa dahulu menggunakan pakaian sederhana yang terbuat dari bulu domba. Yang ketiga yaitu sofi, artinya orang suci atau orang-orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Selanjutnya yaitu sof, artinya orang-orang yang selalu berada di baris terdepan dalam beribadah kepada Allah dan dalam melaksanakan kebajikan. Yang terakhir, ada yang berpendapat bahwa tasawuf ini bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan bahasa Yunani, yaitu Sophia, yang artinya hikmah atau filsafat. Sejarah tasawuf. Pada abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah disebut dengan masa pembentukan. Pada masa awal Islam, istilah tasawuf belum dikenal. Pada masa itu lebih dikenal dengan istilah zahid. Pada abad ke-1 Hijriah muncul nama Hasan Basyari, seorang tokoh zahid pertama dan termasyhur dalam sejarah tasawuf. Hasan Basyari membawa ajaran khaus dan raja. Kemudian pada abad ke-2 Hijriah muncul zahid perempuan dari Basra Irak, Rabi'ah al-Adawiyah. Dia memunculkan ajaran cinta kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu pada abad ke-3 sampai dengan abad ke-4 Hijriah disebut dengan masa pengembangan. Pada masa ini muncul 2 tokoh terkemuka, yaitu Abu Yazid al-Bustami dan Abu Mansur al-Halaj. Abu Yazid yang berasal dari Persia, dia memunculkan ajaran fana,
liqa dan wahdah al-wujud. Sementara Al-Hallaj menampilkan teori hulul, Nur Muhammad, dan wahdat al-adyan. Pada masa ini muncul dua mazhab yang saling bertentangan, yakni mazhab Sunni dan mazhab falsafi. Selanjutnya yaitu pada abad ke-5 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa konsolidasi. Pada masa ini merupakan kelanjutan dari pertentangan antara dua mazhab, yaitu mazhab Sunni dan falsafi. Pada pertentangan ini dipenangkan oleh mazhab Sunni. Mazhab Sunni mengalami kegemilangan karena dipengaruhi oleh kemenangan mazhab teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Pada abad ke-6 sampai dengan ke-7 Hijriah disebut dengan masa falsafi, karena pada masa ini tasawuf falsafi kembali bangkit setelah dikalahkan oleh tasawuf Sunni. Pada masa ini juga muncul orde-orde dalam tasawuf atau thariqah. Selanjutnya yaitu masa pemurnian. Masa ini disebut dengan masa keemasan gerakan tasawuf baik secara teoritis maupun praktis. Pengaruh dan praktek-praktek tasawuf tersebar luas melalui thariqat-thariqat. Ilmu-ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu ada tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmunah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Dalam tasawuf akhlaki mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak. Yang pertama yaitu takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Selanjutnya yaitu tasawuf amali. Tasawuf ini lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah. Pengalaman tasawuf amali dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Selanjutnya yaitu tasawuf falsafi. Dalam tasawuf falsafi terdapat pemikiran-pemikiran mengenai bersatunya Tuhan dengan makhluknya. Setidaknya terdapat beberapa istilah yang telah masyhur, yaitu hulul, wahdah al-wujud, dan ittihad. Sumber tasawuf. Sumber tasawuf ada 8, yaitu Allah, sunnah Rasul, pengalaman sahabat, ijma' sufi, ijtihad sufi, qiyas sufi, nurani sufi, dan amalan sufi. Istilah-istilah tasawuf. Istilah tasawuf ada 2, yaitu al-mahamad dan hal atau ihwal. Yang pertama itu al-mahamad. Al-mahamad secara etimologis adalah jamak dari kata maham, yang berarti kedudukan spiritual. Maham arti dasarnya adalah tempat berdiri. Dalam terminologi sufistik, berarti tempat atau martabat seseorang hamba di hadapan Allah pada saat dia berdiri menghadap kepadanya. Tingkatan al-mahamad. Tingkatan mahamad yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk sampai kepada Tuhan. Di kalangan para sufi tidak sama dalam berpendapat. Mahamad yang disepakati oleh para tokoh-tokoh sufi yaitu al-taubah, al-zuhud, al-wara', al-faqr, as-sabr, at-tawakal, dan ar-ridha. Yang kedua yaitu hal atau ihwal. Secara bahasa, ahwal adalah bentuk jamak dari kata hal yang artinya sifat dan keadaan jiwa sesuatu. Yang dimaksud dengan keadaan jiwa adalah keadaan atau kondisi psikologis yang disarankan ketika seorang sufi mencapai makam tertentu. Tingkatan hal. Menurut Abu Nasr As-Sarah dalam kutipan Sayyid Husain Nasr menyebutkan beberapa tingkatan jiwa atau ahwal, yaitu mawas diri, murhabah, cinta muhabah, takut khauf, harapan raja, rindu sauk, qarib uns, ketenangan ibninan, perenungan, musyahadah, dan kepastian yakin. Peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amanah terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan dunia menjadi manusia yang arif, bijaksana, profesional dalam kehidupan bermasyarakat.
Teladan sufi Nabi dan sahabat. Yang pertama yaitu pengalaman sufi Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, Muhammad SAW dikenal sebagai pionir yang memiliki peran terpenting dalam proses tumbuh dan berkembangnya khasanah sufisme Islam dari satu generasi ke generasi yang lain. Pengalaman sufi Nabi yaitu yang pertama, pengalaman kawat di Gua Hira. Yang kedua, kebenaran mimpi Nabi SAW, Ar-Ruqyah Shadiqah. Yang ketiga yaitu masalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu pengalaman Isra dan Mi'raj. Yang kedua yaitu pengalaman para sahabat. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang ahli surga. Nabi sendiri pernah memberi berita gembira kepada beliau tentang kedudukan beliau dalam surga. Bahkan diketahui bahwa beliau akan menjadi ketua kepada suatu kumpulan ahli surga. Semua pintu surga akan menyeru dan memanggil nama beliau. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikirimi harta yang banyak. Beliau memanggil salah satu pembantu yang berada dekatnya. Ambillah harta ini dan pergilah ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu berikan uang tersebut. Setelah itu berhentilah sesaat di rumahnya untuk melihat apa yang ia lakukan dengan harta tersebut. Begitulah perintah Umar kepadanya. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dalam kitab At-Taubah, Hajjul Subhi menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertemu kepada Utsman. Laki-laki tersebut baru saja bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan, lalu ia menghayalkan. Utsman berkata pada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah Rasulullah SAW wafat?" Utsman menjawab, "Tidak, ini adalah filsafat yang orang mukmin." Utsman dengan mengatakan hal tersebut untuk mendidik dan menegur laki-laki itu agar tidak mengulangi apa yang dilakukannya. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan anhu, selain dalam kehidupan pribadinya ia adalah seorang yang zuhud, sederhana dalam hidup. Beliau memandang bahwa zuhud bagi penguasa merupakan suatu hal yang penting dan wajib. Beliau berkata, "Allah menjadikan sebagai imam dan memimpin, dan aku melihat perlunya aku hidup seperti orang miskin dalam berpakaian, makanan, dan minum, sehingga orang-orang miskin mengikuti kemiskinanku dan orang-orang kaya tidak berbuat berlebihan." Itu tadi pembahasan mengenai tasawuf dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.